Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Parizi. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dari kelas C Manajemen. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Al-Parizi. Saya melanjutkan video yang sebelumnya, yang yaitu tentang manajemen pemasaran dan proses pemasaran produk jasa guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar, konsumen, dan strategi pemasaran. Latar belakang dari pasar konsumen dan strategi pemasaran jasa guru itu, istilah pasar banyak diartikan secara beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang mengungkapkannya. Tetapi, secara substansi, kebutuhan dan keinginan konsumen mengawali kehadiran produk yang dapat memenuhinya. Hal tersebut terungkap melalui jembatan penyeberangan yang disebut dengan motivasi dan kemampuan membeli yang dimiliki konsumen. Akan tetapi, tidak diingkari kondisinya bervariasi yang tercengkram perubahan. Kegenerikan produk, jenis produk, tingkat produk, dan persaingan merek memberikan pertolongan untuk menentukan pasar. Pasar yang ditentukan dengan cara demikian tergores garis batas, jelas tujuan, keberadaan alternatif, serta daya lenting terhadap aksi dobrakan perubahan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tadi. Bila Anda ingin menjadi guru, jelaskan pasar, konsumen, dan strategi pemasaran Anda. Konsep pasar. Menurut Coulter dan Armstrong 1999, pasar merupakan seperangkat pembelian aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa, di mana ukuran pasar tersebut tergantung kepada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan dan memiliki kemampuan dalam pertukaran. Di bagian lain, Coulter 2002 menyebutkan atau mendefinisikan pasar sebagai suatu tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa. Berdasarkan jenisnya, pasar dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Berdasarkan sifat, yang pertama itu berdasarkan sifat dan waktu terjadinya. Maksudnya ialah yang berdasarkan sifat dan waktu terjadinya itu ada tentang pasar harian, yaitu pasar yang keberadaannya mungkin setiap hari seperti Tanah Abang. Yang kedua itu pasar mingguan, yaitu pasar yang munculnya sekali seminggu seperti pasar Senin dan pasar Minggu. Yang ketiga itu ada pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan sekali dalam 1 tahun seperti pasar raya. Yang keempat itu ada pasar temporer, yaitu pasar yang terjadi sewaktu-waktu saja seperti pasar bazar dan pasar murah. Selanjutnya, berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, ada yang namanya pasar konkret atau pasar nyata, yaitu pasar tempat terjadinya hubungan langsung antara penjual barang dengan pembeli, seperti pasar tradisional, supermarket, mal, serta swalayan, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan luas jangkauannya. Ada pasar lokal, yaitu pasar yang dilaksanakan di suatu daerah tertentu. Dan pasar nasional, yaitu pasar yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari berbagai tempat dalam satu negara, seperti pasar cengkih di Manado, pasar kakao di Makassar, pasar tembakau di Sumatera, dan lain-lain. Konsep konsumen. Coulter mengatakan bahwa konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Sementara itu, menurut Aziz Nasution 2007, konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK, konsumen adalah tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya, pasar, konsumen, dan strategi pemasaran sebagai calon guru. Yang pertama itu, kita harus menentukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar kita itu seperti apa?
harus kita observasi dulu ke tempatnya terlebih dahulu. Segmentasi pasar yaitu membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan kebutuhan, kriteria atau perilaku yang kita inginkan, sehingga memerlukan produk atau bauran pemasaran yang berbeda pula. Segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku yang ada di pasar tersebut. Yang kedua itu ada target pasar. Setelah melakukan segmentasi pasar tadi di sekolah tersebut, yang kita lakukan yaitu penempatan target pasar, apakah di SMA atau SMK, dan mengevaluasi dari setiap segmen pasar yang kita ikuti tadi untuk kemudian menentukan satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Penetapan target pasar tersebut dilakukan dengan merancang strategi membangun hubungan yang benar pada konsumen, yaitu pada siswa. Selanjutnya ada diferensiasi. Diferensiasi setelah menentukan segmen yang dimaksud dalam sekolah tadi, kemudian memutuskan strategi diferensiasi, yaitu mendiferensiasikan penawaran untuk menciptakan nilai pelanggan. Dalam hal pelanggan itu adalah siswa yang unggul. 3 hal yang harus dilakukan untuk melakukan diferensiasi adalah: yang pertama itu mengidentifikasi segala bentuk diferensiasi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Dan yang kedua itu memilih keuntungan untuk membangun posisi. Ketiga, memilih keunggulan kompetitif yang tepat, terdiri dari positioning, penawaran, dan yang sesuai dengan pikiran pelanggan sasaran, yaitu siswa. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara garis besar, dalam pandangan jasa guru, konsumen adalah orang atau pihak yang dilayani kebutuhannya. Konsumen merupakan fokus utama dalam pembahasan mengenai kepuasan dan kualitas jasa. Oleh karena itu, jika saya menjadi guru, konsumen memegang peranan cukup penting dalam mengukur kepuasan pelanggan yang sebagai pengguna atau pengonsumsi jasa atau pelayanan yang telah diberikan, tentunya dalam hal ini siswa. Stakeholder dan masyarakat dapat dikatakan sebagai konsumen atau pengguna jasa guru. Jika saya merupakan konsumen jasa guru, tentunya lembaga pendidikan sekolah merupakan pasar dari pemasaran produk saya jika menjadi guru. Sesuai dengan kompetisi yang saya miliki, pasar konsumen saya adalah SMA negeri ataupun swasta yang memerlukan tenaga pengajar pada bidang studi ekonomi. Secara umum, saya sudah mengetahui bahwa pasar dan konsumen saya adalah siswa SMA negeri atau swasta. Maka selanjutnya hal yang saya perlu lakukan dalam pemasaran jasa guru adalah strategi pemasaran. Pemasaran jasa saya. Hal yang perlu dilakukan menjadi kebutuhan dari sekolah berubah menjadi keinginan sekolah terhadap saya. Artinya, kompetisi yang saya miliki harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen atau sekolah, sehingga keinginan terhadap kompetisi yang saya miliki tidak hanya dibutuhkan saja, tapi juga diinginkan oleh mereka atau pihak sekolah. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.